Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Navana Chandritia Prayudanti, NPM 719212777. Dan rekan kami yaitu Yeni Rahmawati dengan NPM 719212732. Dan rekan kami yaitu Rimas Algandi, NPM 719212869. Agar mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan kompensasi dan kepuasan kerja yang akan dibacakan oleh rekan kami. Kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi dibagi menjadi dua, ada kompensasi finansial dan ada kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, ada kompensasi finansial langsung dan ada kompensasi finansial tidak langsung. Nah, yang pertama kompensasi finansial langsung, yaitu upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Yang kedua, gaji. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Yang ketiga, komisi. Komisi adalah hak yang bisa Anda klaim apabila Anda berhasil menjual suatu produk atau jasa dari suatu vendor. Yang keempat, bonus. Bonus adalah sejumlah uang yang ditambahkan ke gaji karyawan. Biasanya diperuntukkan bagi karyawan sebagai hadiah karena mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah, ataupun terkait biaya perawatan kesehatan, seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Yang kedua, bantuan sosial. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari perusahaan kepada karyawan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan sendiri merupakan komponen pelengkap dari gaji keseluruhan, di mana bentuknya dapat berupa uang maupun program-program pelayanan untuk karyawan. Jadi, tunjangan adalah tambahan gaji, di samping gaji pokok yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Maka, kepada karyawan setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Nah, sekarang kompensasi yang non-finansial. Kompensasi non-finansial dibagi menjadi dua. Pertama, pekerjaan, dan yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kompensasi non-finansial pekerjaan yang pertama yaitu tugas yang menarik, yang kedua tantangan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat peluang akan pengakuan, yang kelima perasaan akan pencapaian. Sedangkan kompensasi non-finansial di lingkungan pekerjaan ialah yang pertama kebijakan yang sehat, yang kedua supervisi yang kompeten, yang ketiga rekan kerja yang menyenangkan, yang keempat simbol status yang tepat, yang kelima kondisi lingkungan yang nyaman, yang terakhir waktu luang. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi ada 6. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Menghargai prestasi kerja adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.
Yang selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Misalnya, produktivitas yang tinggi. Nah, yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik, akan menarik lebih banyak calon karyawan. Akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Yang kelima, pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen. Sebagai akibat, semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain, hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Dan yang keenam atau yang terakhir, memenuhi peraturan-peraturan. Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kami pengertian kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi besarnya kompensasi. Yaitu ada 1. Tingkat biaya hidup. Tingkat biaya hidup, kompensasi yang diterima seorang karyawan baru mempunyai arti bila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan basic minimum atau KVM. Kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Bila tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan lebih rendah dari yang dapat diberikan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan yang sama, maka akan dapat menimbulkan rasa tidak puas di kalangan karyawan. Ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar tingkat kompensasi yang tinggi pula bagi karyawannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu tentu tidak mungkin dapat membayar tingkat kompensasi yang diharapkan para karyawan. Keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Jenis pekerjaan biasanya akan menentukan besar kecilnya tanggung jawab para karyawan. Kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perusahaan akan selalu terikat pada kebijaksanaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pula tingkat kompensasi yang diberikan kepada para karyawan. Keenam, peranan serikat buruh. Dalam masyarakat kita, keberadaan serikat pekerja yang ada dalam perusahaan dirasa penting. Ia akan dapat menjembatani kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, metode kompensasi. Ada metode tunggal dan metode jamak. Metode tunggal terdiri dari 2. 1. Ijazah terakhir. 2. Pendidikan formal yang dimiliki. Sedangkan metode jamak ada 4. Yang pertama ijazah, kedua sifat pekerjaan, ketiga pendidikan formal, keempat hubungan formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan menurut Handoko 1992. Pada hakikatnya, kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau tenang bekerja dalam memandang dan menjalankan pekerjaannya. Tanda-tanda kepuasan kerja: 1. Moral kerja, 2. Kedisiplinan, 3. Prestasi kerja bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Menurut Gilmer, pada tahun 1996 adalah 1. Kesempatan untuk maju, 2. Keamanan kerja, 3. Gaji, 4. Perusahaan dan manajemen, 5. Pengawasan, 6. Faktor intrinsik
dari pekerjaan. 7. Kondisi kerja. 8. Aspek sosial dalam pekerjaan. 9. Komunikasi. 10. Fasilitas. Menurut Bloom atau dalam ASAP 2001 adalah 1. Faktor individual, yaitu meliputi umur, kesehatan, watak, dan harapan. 2. Faktor sosial, yaitu meliputi hubungan keluarga, pandangan, pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan bermasyarakatan. 3. Faktor utama dalam pekerjaan meliputi pengawasan, upah, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja adalah 1. Kebijakan perusahaan, 2. Supervisor, 3. Kondisi kerja, 4. Gaji. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh 1. Balas jasa yang adil dan layak. 2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. 3. Berat ringannya pekerjaan. 4. Suasana dan lingkungan pekerjaan. 5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. 6. Kepemimpinan. 7. Sifat pekerjaan atau monoton atau tidak. Berikutnya tentang dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. 1. Dampak terhadap produktivitas. 2. Dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. 3. Dampak terhadap kesehatan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kami tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Di sini kami akan menyimpulkan kepuasan kerja merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan dari imbalan yang diterima dalam bekerja. Jika imbalan yang diterima sama atau lebih besar dari yang diharapkan, menyebabkan kepuasan. Sebaliknya, jika imbalan yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, maka menyebabkan ketidakpuasan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.